Ghazali bikin perbandingan. Intinya syahwat perempuan lebih dari laki-laki. Syahwat perempuan itu kalau nggak salah perbandingannya 1:9 apa? Walhasil jauh lah perbandingannya. Jadi kalau terlalu sering laki berkumpul dengan perempuan ya yang bukan mahramnya begitu ya, itu biasa dia akan tambah syahwat. Tapi sekali lagi secara umum ada juga perempuan-perempuan yang masya Allah. Bahkan Imam Syafi'i salah satu gurunya perempuan, namanya Sayyidah Nafisah. Jadi ini secara umum. Kemudian waman jalasa masibyan izdada minal lahwi. Barang siapa yang duduknya sama anak-anak izdada minal lahwi, biasanya akan bertambah lahunya, sifat lalainya. Dalam arti nggak terlalu serius orangnya. Orang kalau sudah ngumpul sering sama anak-anak, sifat keseriusannya ngurang. Dia orangnya lebih santai, dikit-dikit bercanda dan sebagainya. Ya mungkin perbandingan gampangnya guru TK sama dosen beda deh tuh. Jalannya udah beda, mukanya udah beda. Yang dosen serius gitu. Yang guru TK ceria terus, dia biasa ngadepin anak-anak kecil. Itu perbandingan gampangnya. Kemudian waman jalasa ma'al fusaq izdada minal jara'ah 'ala dunub wa taswifut taubah ay ta'khiruha. Barang siapa yang sering duduk sama orang fasik, orang-orang yang rusak begitu, yang enggak menjalankan agama, ya Islam cuman enggak menjalankan agama dengan betul, dia akan tambah berani bikin dosa dan menunda-nunda taubat. Dia akan makin berani bikin dosa dan menunda-nunda taubat, karena bagi mereka maksiat itu ya kenikmatan. Jadi kayak mau taubat nanti aja deh mumpung masih muda begini dan begitu. Dianggap sesuatu yang sudah biasa. Semakin sering kita bertemu sesuatu, rasa takutnya semakin hilang. Jadi semakin sering kumpul sama orang yang maksiat, bagi dia nanti maksiat biasa aja. Kalau di tempat saya punya ustadz mondok dulu di Tarim, pasarnya laki semua, perempuan semua. Ada pasar khusus laki, ada pasar khusus perempuan. Jadi kalau pasar khusus laki, yang jualan laki, yang beli laki. Itu ada perempuan masuk satu situ, wah bisa ribut satu kota. Atau ada pasar perempuan, yang jual perempuan, yang beli perempuan. Orang laki nyoba masuk situ, bisa viral satu kota. Jadi karena itu sesuatu yang jarang terjadi, sekalinya terjadi orang takut, bahaya nih, karena lingkungan. Tapi kalau kita kan sudah campur laki perempuan, jadi kayak biasa aja deh, nggak ada apa-apa. Nah, itu kalau sesuatu sudah terbiasa di masyarakat, rasa takut kita jadi kurang. Karena itu dianggap sesuatu yang biasa. Orang zaman dulu ada laki sama perempuan pacaran, kayaknya mungkin diam-diam apa bagaimana. Zaman sekarang orang tuanya yang nyuruh anaknya nyari pacar. Jadi dianggap udah kayak nggak berasa dosa gitu. Rasa dosa itu sudah hilang. Bahkan nanti ada sebagian riwayat akan datang zaman orang itu zina di pinggir jalan. Sampai kalau orang yang mau lewat, sampai dia bilang, nanti kalau zina minggir, anda mau lewat. Saking udah di pinggir jalannya, terang-terangan di pinggir jalan. Karena orang perasaan takut melakukan dosa udah hilang. Saking seringnya terjadi, perasaan takutnya hilang dan menunda-nunda taubat. Nah, kalau kita keseringan ngumpul sama orang yang fasik, yang sering melakukan dosa, perasaan takut kita melakukan dosa itu akan ngurang, kayak biasa aja, nggak ada rasa dosanya. Nah, itu bisa berpengaruh ke diri kita. Wa man jalasa ma'a sholihin izdada raghbah fit ta'at. Barang siapa yang duduk sama orang soleh akan tambah semangat taatnya. Ini yang tadi, akan semangat menambah ketaatannya. Wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Barang siapa yang duduk sama ulama, orang ahli ilmu, ya dia akan nambah ilmunya dan amalnya. Gitu. Jadi dengan siapa kita duduk berpengaruh, bisa mempengaruhi kekuatan kita dalam mengamalkan agama. Makanya di situ Nabi tadi pesan,
jalisul kubaro, duduk sama orang besar, sa'ilul ulama, bertanya kepada ulama, wa kholitul hukama, dan bercampurlah atau sering-seringlah duduk bersama orang-orang yang hakim, yang bijak. Itu 3 pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah cukup. Mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat. Ala hadiniyah wa ala kulli natin salihah wa ila hadratin nabi sallallahu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.